Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Paroki Santo Stefanus yang saya kasihi, pada kesempatan ini Romo memberikan katekese tentang Tata Perayaan Ekaristi 2020 atau Tata Perayaan Ekaristi yang baru yang akan menggantikan Tata Perayaan Ekaristi lama, Tata Perayaan Ekaristi 2005. Kita akan menggunakan Tata Perayaan Ekaristi baru ini secara resmi pada tanggal 1 November 2021. Maka perlulah kita mengetahui beberapa hal yang mengalami perubahan supaya kita membiasakan diri mendengar dan mempraktekannya dengan penuh kesadaran dan benar. Bagian pertama, ritus pembuka. Perubahan dalam Tata Perayaan Ekaristi baru dari Tata Perayaan Ekaristi lama lebih banyak terkait pada tugas imam. Maka imamlah yang lebih giat membaca, mempelajari, mendalaminya agar perayaan Ekaristi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Intensi misa dibacakan sebelum tanda salib pembuka atau setelah lagu pembuka. Kadangkala selama ini dibacakan pada saat kata pengantar ataupun diselipkan ketika dalam doa pembuka. Yang berikut, salam pembuka oleh imam terdapat beberapa pilihan, namun semuanya diakhiri dengan kata bersamamu. Pilihan pertama contohnya seperti ini: semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan umat menjawab, dan bersama rohmu. Begitu juga jika Bapak Uskup yang memimpin perayaan Ekaristi, Bapak Uskup mengatakan damai bagimu, maka umat menjawab, dan bersama rohmu. Bagian berikut yakni tata gerak. Saat pernyataan tobat, absolusi, Tuhan kasihanilah, madah kemuliaan, dan doa kolekta atau doa pembuka, umat tetap berdiri sampai menjelang liturgi sabda. Jadi, umat berdirinya sejak lagu pembuka sampai setelah doa pembuka atau doa kolekta. Umat duduk setelah doa kolekta. Jadi cukup panjang berdirinya. Itu bagian pembuka. Lalu bagian berikutnya adalah liturgi sabda. Pada saat liturgi sabda, umat duduk dengan hikmat, dan ketika lektor menyerukan demikianlah sabda Tuhan, umat menjawab syukur kepada Allah. Jadi umat duduk saat liturgi sabda ketika bacaan pertama dimulai. Yang berikut, umat berdiri saat Aleluya atau bait pengantar Injil dinyanyikan. Ya, seperti yang lama juga ya. Pada saat bacaan Injil, baik imam maupun diakon hanya mempunyai satu pilihan ajakan, yakni Tuhan bersamamu. Dan umat menjawab bersama rohmu. Jadi tidak ada pilihan lain, hanya satu ini saja, Tuhan bersamamu, dan umat menjawab bersama rohmu. Yang berikut, imam atau diakon yang membacakan Injil mengatakan begini: inilah Injil suci menurut Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Selama ini sering kita dengar, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi dalam Tata Perayaan Ekaristi yang baru hanya mengatakan demikian: inilah Injil suci menurut Matius, atau Lukas, atau Markus, atau Yohanes. Dan umat menjawab, dimuliakanlah Tuhan, tanpa membuat tanda salib kecil di dahi, mulut, maupun di dada. Tanda salib di dahi, mulut, dan di dada hanya untuk imam atau diakon yang membacakannya. Jadi selama ini umat membuat tanda salib di dahi, mulut, dan dada, tetapi dalam perayaan Ekaristi yang baru hanya
imam atau diakon yang membacakan Injil. Jadi umat tidak perlu membuat tanda salib di dahi, mulut, dan dada lagi. Bagian berikut, bacaan Injil juga akan diakhiri dengan seruan demikianlah sabda Tuhan, dan umat menjawab terpujilah Kristus. Ada perbedaan dengan tata perayaan Ekaristi yang lama ya. Biasanya para imam sering mengakhirinya dengan demikianlah Injil Tuhan. Tetapi semuanya baik bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil selalu diakhiri dengan demikianlah sabda Tuhan, dan umat menjawab terpujilah Kristus. Pada saat homili umat duduk. Ya, ini kesempatan untuk mendengarkan penjelasan tentang isi kitab suci. Yang berikut, pada saat sadat dan doa umat berdiri. Sikap saat mendoakan sadat pendek, umat menundukkan kepala pada saat mengucapkan kalimat yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Sedangkan dalam sadat panjang saat mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, semua umat berlutut. Doa sadat panjang ini didoakan pada hari raya Kabar Sukacita dan hari raya Natal, dan saat mengucapkan kalimat tadi yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, semua umat berlutut. Bagian berikut, jawaban doa umat. Yang membacakan doa umat, lektor atau diakon mengajak umat, marilah kita mohon, dan umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umatmu, atau kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Biasanya doa umat selalu diakhiri, marilah kita berdoa, atau kami mohon. Tapi sekarang kita akan mengikuti TPE yang baru, marilah kita mohon, dan umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umatmu, atau kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita di Paroki Santo Stefanus, kita sepakati kita menggunakan pilihan yang kedua, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berikut, liturgi Ekaristi. Pada saat persiapan persembahan umat masih duduk. Namun pada saat imam mengajak umat dengan berseru, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Umat berdiri dan menjawab dengan rumusan seperti biasanya yang kita doakan selama ini, yakni semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Yang berikut, bagian prefasi. Prefasi akan selalu diawali dengan seruan Tuhan bersamamu, dan umat menjawab, dan bersama rohmu. Seruan berikutnya masih sama dengan yang lama dan diakhiri dengan seruan kudus-kudus. Jadi Romo selalu mengajak dengan kalimat Tuhan bersamamu, dan umat menjawab, dan bersama rohmu. Selama doa syukur agung, umat berdiri. Wah, ini cukup panjang juga ya. Namun kita harus mengikuti ya. Selama doa syukur agung, umat berdiri sampai setelah menyambut komuni. Jadi selama doa syukur agung, umat berdiri sampai setelah menyambut komuni. Jadi setelah menyambut komuni baru duduk. Saat konsekrasi, umat cukup mengatupkan tangan dan memandang tubuh dan darah Kristus yang diperlihatkan oleh imam. Biasanya Romo mengangkat tubuh Kristus dan piala yang berisi darah Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Lalu umat menjawab, Tuhan, umat dan imam, Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ini rumusan yang baru ya, yakni
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Dilanjutkan imam dan umat, Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jadi seringkali kita karena kebiasaan, Tuhan saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya. Tetapi kita kembali kepada yang benar, Tuhan saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Setelah itu barulah umat boleh duduk menunggu giliran untuk menyambut tubuh Kristus. Yang berikut, jawaban anamnesis ada 3 pilihan ya. Jawaban anamnesis ada 3 pilihan. Akan dilatihkan setiap sebelum perayaan Ekaristi sampai kita hafal, karena ada 3, lalu ada lagunya yang baru, tidak seperti dalam tata perayaan Ekaristi yang lama. Anamnese pertama, imam mengatakan begini, marilah menyatakan misteri iman kita. Umat menjawab, wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Coba kita dengarkan lagunya ya, kita dengarkan lagunya supaya kita membiasakan diri kita untuk menyanyikan anamnese ini. Anamnese pertama. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Kita ulangi ya. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Ya, itu anamnesis 1. Kira-kira contohnya seperti itu. Nanti kita akan latih lagi setiap sebelum perayaan Ekaristi mulai. Yang berikut tentang doksologi. Ya, doksologi itu adalah ungkapan pujian sebagai tanda hormat yang disampaikan kepada Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Biasanya imam mengangkat piala, patena berisi tubuh Kristus dan piala, dan mengatakan, dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Umat menjawab, amin. Bagian berikut doa damai. Doa damai hanya didoakan oleh imam, yakni oleh imam selebran. Salam damai jika sudah dalam situasi normal dilakukan dengan saling bersalaman dengan rekan kanan dan kiri, atau sesuai dengan kebiasaan setempat. Salam damainya seperti ini, tidak selama ini yang dijawab atau didoakan oleh imam dan umat, tetapi di dalam tata perayaan Ekaristi ini kita kembali kepada aturan yang sebenarnya hanya didoakan oleh imam dan umat menjawab amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Umat hanya menjawab amin.
Lalu yang berikut, ritus komuni tidak ada perubahan seperti biasa selama ini yang kita ikuti dalam perayaan Ekaristi. Ya. Terakhir yakni ritus penutup. Ajakan imam, Tuhan bersamamu, umat selalu menjawab, dan bersama rohmu. Dilanjutkan dengan berkat penutup. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat menjawab amin. Ada pilihan berkat untuk umat, namun selalu umat menjawab amin. Rumusan perutusan ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah saudara-saudari pergilah misa sudah selesai, dan umat menjawab syukur kepada Allah. Selama ini kita mendengar Romo mengatakan, saudara-saudari perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita menjawab syukur kepada Allah. Lalu dilanjutkan dengan pergilah kita diutus. Nah, tetapi dalam perayaan Ekaristi yang baru, tata perayaan Ekaristi yang baru ini disatukan, yakni saudara-saudari pergilah misa sudah selesai, dan umat menjawab syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah katekese singkat, mungkin agak terlalu panjang juga, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa diingat. Kita akan melanjutkan pada penjelasan nanti di dalam katekese berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.